Dan selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kami dari Jalur Penggerak SMP Negeri Lombok Utara akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang visi penggerak dan juga pramuka perubahan. Kemudian perkenalkan, ini adalah pengajar praktik kami, Bapak Mitra Sanjaya. Beliau yang menjadi pengajar praktik dan memberikan berbagai macam wawasan dan pengetahuan buat kami pada saat mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu, yang pertama mungkin Ibu Kepala Sekolah akan memberikan sedikit pengantar atau bagaimana Bu? Ya, kepada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan guru penggerak, yaitu ada kedatangan tamu kita dari Reke, yaitu guru pendamping, guru pengajar praktik. Jadi ini hari ada kegiatan di SMP 2 Wakuru. Jadi mungkin teman-teman guru juga di sini, alhamdulillah banyak yang datang ini hari. Alhamdulillah juga ikut berpartisipasi dalam rangka kegiatan guru penggerak ini. Mungkin itu saja penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sedikit pengantar dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya pengantar dari Bapak pengajar praktik kami. Kepada Bapak disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wakuru Utara, yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha, yang saya banggakan ibu-ibu guru calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesempatan serta kesehatan lahir dan batin untuk berjumpa bertatap muka di SMP Negeri 2 Wakuru Utara. Kemudian tak lupa kita memanjatkan tak lupa kita mengirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, baginda Rasulullah, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi, yang mendukung penuh agar terselenggaranya kegiatan pendampingan individu kedua ini. Selanjutnya juga saya berterima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang sudah menempatkan waktu untuk hadir bersama para TGP, bersama Kepala Sekolah dan saya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mohon izin Kepala Sekolah sebelum para CGP melaksanakan kegiatan sebentar, saya sedikit memberikan gambaran apa yang perlu kita lakukan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kegiatan pendampingan individu kedua. Itu istilah di program guru penggerak. Jadi kegiatan ini merupakan suatu rangkaian dari program guru penggerak yang telah dilalui oleh para CGP. Kemudian pada kegiatan pendampingan individu 2 ini, para CGP akan berlatih
atau belajar untuk memimpin warga sekolah dalam merumuskan visi serta prakarsa perubahan sekolah. Artinya ini bukan untuk melakukan perubahan visi yang telah ada sebelumnya. Kegiatan ini adalah sebatas berlatih. Namun walaupun demikian, nantinya output atau hasil dari diskusi kita pada hari ini bisa dijadikan pertimbangan baik kepala sekolah dan juga dewan guru dalam melihat kembali visi sekolah yang telah ada, apakah masih relevan pada saat ini atau mungkin perlu direvisi kembali. Namun itu nanti dikembalikan kepada kebijakan sekolah. Kemudian bahwasannya suatu visi sekolah itu pada program guru penggerak ini dijelaskan bahwa visi sekolah itu bukan hanya kepala sekolah atau segelintir guru yang membuat sebenarnya, bahwa visi sekolah itu lahir dari harapan cita-cita dari seluruh warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah, dalam hal ini orang tua peserta didik, dan juga sebenarnya peserta didik itu sendiri. Artinya visi sekolah itu merangkum atau mengambil seluruh harapan-harapan dari warga sekolah, begitu BKS serta guru-guru. Selanjutnya nanti pada kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh para CGP. Jadi sebentar saya hanya sebatas mengobservasi BKS. Jadi hanya sebatas mengamati apa yang dilakukan oleh para CGP. Kemudian berikutnya mungkin sudah disampaikan oleh para CGP bahwa dalam kegiatan merumuskan visi sekolah ini akan diawali dengan mengisi kalimat rumpang istilahnya. Jadi kalimat rumpang ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti kita diskusikan secara bersama-sama antara CGP dan para guru-guru serta kepala sekolah. Baik, mungkin itu hanya sekedar pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada para calon guru penggerak untuk melanjutkan. Kemudian untuk mengefisienkan waktu, sebentar kita bagi saja materi, nanti bagi dua. Tidak, maksudnya nanti bagi dua saja kan? Mungkin budidaya. Yang ini maksud saya. Nanti yang ini kita akan diskusikan. Kalimat sumpah itu nanti berbagi saja. Apakah ini budidaya, kesimpulannya nanti Ibu Suryana? Boleh. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sedikit pengantar dari saya, Bu Kepala Sekolah. Saya persilakan kepada para CGP untuk memandu diskusi kita pada hari ini. Oke, baik, saya persilakan kepada Ibu Hidayah. Ya. Sepertinya kita lanjut saja. Akan dilanjutkan oleh Ibu Suryana yang akan mempresentasikan hasil daripada rangkuman mengenai visi penggerak. Kepada Ibu Suryana disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Utara yang sudah sempat hadir di depan kita. Terima kasih kepada Bapak Mitra Sanjaya yang selaku pengajar praktek saya
tetapi prestasinya sangat luar biasa. Karena beliau ini telah membimbing 5 calon guru penggerak, diantaranya yaitu saya dan Ibu Hidayah. Kemudian mungkin di Kecamatan Bulu mungkin ada beberapa calon guru penggerak. Kemudian yang terima kasih pula yang saya hormati kepada Ibu Sucita Sari, yang beliau ini juga mempunyai ilmu dan talenta yang sangat luar biasa. Beliau ini sebagai wakil kepala sekolah di SMP Negeri 2 Wakorba Utara, dan karena beliau juga saya termotivasi, dan dia juga sangat memotivasi kami untuk mengikuti calon guru penggerak sampai saat ini. Lanjut daripada itu, tak lupa saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pendampingan 2 calon guru penggerak pada angkatan 10. Nah, dalam kesempatan ini kali ini kita akan berdiskusi bagaimana. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Kita akan mendiskusikan bagaimana kiat-kiat kita meluruskan visi sekolah kita. Bagaimana sih cara merumuskan permasalahan-permasalahan yang visi yang ada di sekolah kita. Semua pendapat-pendapat Bapak Ibu sekalian sebentar kita himpun bersama menjadi satu misi untuk membangun sekolah kita. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita yang akan saya bagikan. Namun sebelumnya mungkin untuk merefleksikan suasana, minta dulu tepuk tangannya Bapak Ibu. Kaitannya dengan materi kita hari ini, sebelumnya mungkin saya bercerita sedikit, dan ini benar-benar sangat berkaitan dengan materi rumpang yang akan kita diskusikan sebentar. Tentunya mungkin Bapak Ibu ini masih ingat impian sewaktu masih kecil, pernah bercerita dengan teman sebaya atau kakak-kakak saudara atau tetangga, apa sih cita-cita dan impian kita ke depan. Saya masih ingat, saya itu waktu kecil sebenarnya cita-cita saya menjadi bidan. Tetapi karena kondisi fisik dan finansial yang kurang mampu, jadi jatuhnya di guru. Tapi alhamdulillah saya sangat mensyukuri apa yang saya dapatkan saat ini. Jadi mungkin ada sedikit bisa dideskripsikan Bapak Ibu. Saya minta mungkin bisa disebutkan apa cita-citanya sewaktu masih kecil. Mungkin ada yang masih ingat? Ibu Nurhayati mungkin? Ada masih ingat apa cita-citanya waktu kecil? Kalau sewaktu saya masih kecil memang cita-cita saya jadi bidan, tapi lagi-lagi karena orang tua juga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan itu, maka saya pilih masuk di bagian guru. Oh ya, jadi bidan sama ya. Saya juga seperti itu. Ibu Rina mungkin masih ingat mungkin cita-citanya waktu kecil? Cita-cita waktu kecil ingin jadi bos. Iya, ingin jadi bos. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi bos. Ya. Jadi dari beberapa, terima kasih Bapak Ibu sudah mendeskripsikan cita-citanya sewaktu kecil. Jadi dari apa yang sudah dideskripsikan tadi, itulah impian kita sebagai guru, sebagai pendidik, dengan peningkatan mutu pendidikan kita. Seperti apa sih hasil dari mutu pendidikan kita nantinya?
seperti apa peningkatan siswa kita nantinya. Jadi di sini untuk lebih jelasnya saya akan bagikan kalimat rumpang yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Mungkin sebentar juga akan disimpulkan oleh Bu Hidayah. Jadi saya langsung saja bagikan. Ya, mohon maaf, kami ini adalah calon guru penggerak yang saling bekerja sama. Karena memang begitu, guru penggerak harus bekerja sama atau berkolaborasi bahasa kerennya atau diksi yang dipilih saat ini. Baiklah Bapak Ibu, bukan untuk mendahului Ibu Suryana, silakan Bapak Ibu sekalian mengisi kalimat rumpang. Dan sebentar Bapak Ibu bisa membacakan apa yang kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu isi. Bahwa disiplin itu sangat penting. Itu wajib penting dan wajib dilaksanakan. Ya, mungkin sudah ada di bagian sini yang selesai, silakan dibacakan. Yang pertama kita memimpin murid-murid. Kalimat rompang. Yang pertama kita memimpin murid-murid yang rajin beribadah, aktif memimpikan murid-murid yang rajin beribadah, aktif, kreatif, mandiri dalam belajar. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Erna yang saat ini beliau memimpikan murid-murid yang aktif, rajin beribadah, mandiri dalam belajar. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
kami di sini dituntut untuk memberikan kalimat rumpang yang sudah ada di dalam teksnya. Kita memimpikan murid-murid yang beretika atau beretitude. Ya, kenapa saya katakan demikian? Kalau sudah beretitude berarti dia sudah pintar atau sudah cerdas. Kadang-kadang kan manusia ini walaupun dia cerdas, kalau tidak punya attitude itu kurang bagus. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa ya. Ibu Nurbaya memimpikan murid yang sopan, cerdas dan beretika. Mungkin siapa lagi yang bisa? Ya, Ibu Rina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rina Sabriani. Jadi kalimat rumpang yang diminta fungsikan itu kita memimpikan murid-murid yang berjiwa Pancasila. Kenapa? Karena kalau setiap siswa menjalankan atau memiliki profil Pancasila, maka mereka akan menjadi siswa yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, seperti itu. Terima kasih. Bagus semua jawabannya ya. Memimpikan murid yang disiplin dan bertanggung jawab, berjiwa Pancasila. Masih ada lagi mungkin yang mau presentasikan? Oh ya. Ya, yang berikutnya, yang masih ada yang bagian yang kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufianti. Di sini yang dimaksud sama Ibu Suryana itu kalimat rumpang. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Mungkin itu saya dari saya. Sekian dan terima kasih. Sebagai penerus bangsa ya, generasi bangsa. Yang berikutnya lagi masih ada ya, Ibu Yuyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarita. Kalimat rumpang di sini cita-cita untuk murid yang bagian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan agama dan karakter itu sangat penting. Oke. Ya, sudah urutan ketiga mungkin ya, keempat. Tiga. Sekolah kita mengutamakan Sarawat Wisata. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Polisi Sarawati. Saya akan melengkapi kalimat rumpang yang telah dibagikan yang bagian ketiga, itu di mana pertanyaannya di sekolah kita sini mengutamakan, kalau menurut saya di sekolah kita sini mengutamakan yang pertama itu kedisiplinan, kekompakan atau kolaborasi ya antar warga sekolah, baik itu dari komite sekolah, guru-guru maupun pegawainya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Di sini ada kata kita warga sekolah. Di sekolah ini yakin untuk menjadi guru yang berpotensi dan menjadi panutan. Karena dalam diri kita ada kata pepatah atau ada tumbuh di handayani. Guru itu adalah menjadi panutan dan dia menjadi pembimbing. Di depan menjadi contoh, di belakang dia menjadi pembimbing. Artinya di sini guru itu memberikan yang terbaik buat siswanya supaya siswa itu dia mencontohi gurunya. Terima kasih.
Ya, itulah tadi yang dipaparkan oleh Ibu Nurbaya bahwa sekolah kita itu menginginkan menjadi sekolah yang perlu dicontoh ya. Ya memang itulah diskusi kita, inti dari diskusi kita pada kesempatan ini yaitu mengembaskan visi dan prakasa perubahan yang akan kita wujudkan di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita. Mungkin berikutnya mungkin akan Ibu Hidayah akan memaparkan menyimpulkan tentang penumpang yang sudah diinginkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lemas-lemas, masih neneknya matahari nih. Yang semangat. Ya, terima kasih tadi teman saya sudah memberikan pandangan bahwa kita tentunya memiliki cita-cita seperti peserta didik kita saat ini. Kemudian bagaimana cita-cita tersebut ketika kita sudah menjadi guru untuk diwujudkan kembali, seperti diwujudkan atau kita menuntun mengajari siswa atau membimbing siswa untuk meraih kebahagiaan dan memperoleh cita-cita yang diinginkannya. Kemudian pada kesempatan kali ini, pendampingan kedua ini, kami akan membuat sebuah visi penggerak. Tadi Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam mengisi kalimat umpam yang dibagikan. Semuanya alhamdulillah jawabannya yang baik dan tujuannya semua mulia. Karena memang sejatinya sebagai guru atau pendidik kita di sini adalah merupakan profesi yang mulia. Karena ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita, insya Allah nanti ketika mereka melanjutkan pendidikan atau dalam mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikannya, sekalipun kita sudah tiada, maka kita akan memperoleh pahala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan itu, tadi Bapak Ibu sudah memimpikan murid yang ada tadi rajin beribadah, kemudian disiplin, mandiri, kreatif, berbudaya, beretika, berjiwa Pancasila. Nah, semua yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu sudah termaktub dalam sebuah pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai profil pendidikan kita, filosofi pendidikan kita. Dan sekarang itu Bapak Menteri Pendidikan membuat sebuah sebutkan untuk kurikulum kita, kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah yang mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara mandiri, aktif, kreatif, dan juga yang terutama adalah bagaimana karakternya. Itu yang paling utama. Karena di era digitalisasi sekarang ini begitu banyak pengaruh-pengaruh negatif di media sosial. Apa yang bisa menyaringnya? Yang menyaringnya adalah bagaimana sikap dan mental karakter siswa yang ditanamkan sejak dini, yaitu mengenai penghayatan dan pengamalannya tentang Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar disebut, bukan hanya sekedar dituliskan, namun juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai siswa maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti itu tentunya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita percaya bahwa murid adalah, tadi sudah disebutkan, memang kita percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus bangsa, generasi emas seperti itu ya. Sebenarnya saya ini punya juga sebuah video, dan juga saya ingin membacakan tentang sebuah puisi dari Bapak Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Tetapi Bapak Ibu rupanya sekalipun saya tidak bacakan, Bapak Ibu sudah paham betul mengenai seperti apa sih isi puisi tersebut, maknanya, karena itu sudah tuliskan tadi dalam mengisi kalimat-kalimat rumpang yang harapannya
ditujukan kepada peserta didik kita agar menjadi jiwa yang mandiri, rajin beribadah seperti yang Bapak Ibu harapkan dan sebagainya yang positif seperti itu. Kemudian lagi di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan tentu kedisiplinan, kekompakan atau kerjasama atau diksi yang lebih modern yaitu kolaborasi. Karena memang Bapak Ibu sekarang ini kita diajar untuk bekerja sama, saling bekerja sama, saling mengasah asih dan asuh, saling membangun. Jadi kehebatan ataupun kesuksesan seseorang atau institusi ataupun lembaga apapun terutama di dunia pendidikan kita itu tidak dilihat dari hebatnya satu orang guru, namun dilihat daripada kemajuan institusi tersebut dari kerjasama dan kekompakannya. Misalnya salah satu kita saat ini karena ilmu pendidikan itu sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat zaman adalah kita sekarang berada di era digitalisasi. Proses pembelajaran di kota-kota yang sudah maju, kota-kota yang tersedia fasilitas wifi ataupun fasilitas internetnya itu mereka menggunakan daring atau jarjet. Namun kita di sini masih terbatas dengan itu, tetapi kita dituntut untuk bisa mengerjakan secara daring juga. Misalnya kinerja kita dinilai secara daring dalam pengisian platform Merdeka Mengajar itu di e-kinerja seperti itu. Bagi Bapak Ibu terkait dengan yang Ibu tulis tadi ya, Bapak Ibu tulis, bagi Bapak Ibu yang belum paham atau belum sama sekali mengisi, contohnya seperti saya, mungkin saya bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu yang sudah selesai atau Bapak Ibu yang lebih tahu seperti itu, karena dilihat dari kerjasama atau kolaborasi. Seperti itu pula di dalam kelas, ruang belajar itu kita lebih banyak interaksi dengan siswa, itu keaktifannya siswa lebih aktif, siswa diberi kebebasan, siswa itu harus merdeka dalam belajar. Merdeka dalam artian kita tidak perlu lagi menjadi seorang guru yang kejam dalam tanda kutip ya. Sebenarnya guru itu kejam bukan kejam, hanya itu adalah konotasi yang diberikan oleh siswa kepada guru. Bukan kejam, guru itu lebih tegas. Karena guru seperti itu untuk mendisiplinkan dan mengatur siswa agar lebih baik. Tujuan kita bersama seperti itu. Jadi kolaborasi diutamakan. Kemudian di sini kolaborasi yang Bapak Ibu tulis baik sebagai warga dalam sekolah ini. Jadi dalam sekolah bukan hanya di lingkup sekolah tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat seperti itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita itu sadar kedisiplinan itu dan tata tertib itu memang sangat penting. Namun mengapa masih dilanggar? Mungkin kita sering menyebut bahwa siswa ini malas, siswa ini. Mungkin dari kita sendiri kita harus menjadi teladan buat mereka dulu seperti itu. Karena kita adalah manusia biasa, tempatnya salah. Jadi kita tentu terus mengevaluasi diri. Karena kita setiap hari itu belajar, bukan hanya siswa yang belajar Bapak Ibu. Kita pun sebagai guru itu wajib belajar. Karena pendidikan itu, wawasan itu, pengetahuan itu dia dinamis, tidak stagnan seperti itu. Jadi karena terus menerus mengalami perubahan, maka kita juga sebagai guru harus terus belajar. Terutama diri saya mungkin tadinya belum tahu penggunaan IT, belum tahu apa itu mengupload. Alhamdulillah ketika saya masuk di pendidikan profesi guru PPG tahun 2022 itu saya sudah tahu sedikit. Kemudian lanjut lagi di pendidikan guru penggerak itu alhamdulillah bisa tahu lagi sedikit lagi seperti itu. Dan seperti itu saya tidak terlepas dari bantuan ataupun kerjasama dari Bapak Ibu, terutama Ibu Sucita Sari yang telah memberikan andil yang cukup banyak bagi saya pribadi dan mungkin teman saya yang lain juga dalam pengembangan diri seperti itu. Jadi Bapak Ibu kita tidak perlu malu dalam belajar, karena belajar itu adalah sesuatu hal yang wajib. Kita terus belajar sepanjang hayat seperti itu sebutannya.
Lanjut daripada itu lagi, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi guru yang berpotensi dan menjadi teladan atau panutan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya. Tadi mungkin Ibu teman saya tadi mungkin belum ini memberikan bahan untuk kita diskusikan lagi, yaitu pertanyaan yang ke-4, 5, dan 6. Sudah kan? Iya. Yang ke-6 sudah. Saya Sudah Ibu. iya. Nomor 5 saya ke depan. Ya. Alhamdulillah kalau sudah ya. Alhamdulillah kalau sudah. Berarti di sini memang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sudah selesai sesuai yang diharapkan kita bersama. Nah, kesimpulan daripada yang Bapak Ibu tulis itu nanti akan menjadi visi sekolah. Mohon maaf kepada Ibu kepala sekolah. Di sini pada hari ini pada pendampingan kedua ini kami di sini tidak bermaksud untuk mengganti apa yang menjadi visi sekolah selama ini. Bukan bermaksud untuk mengganti, namun kami di sini adalah belajar bagaimana melahirkan sebuah ide-ide yang nantinya akan diakomodir, misalnya diakomodir itu untuk menjadi visi penggerak atau visi sekolah yang baik. Namun mungkin tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna. Namun kita harus belajar untuk menjadi yang terbaik seperti itu. Dan visi sekolah itu adalah seperti apa yang telah dipaparkan oleh Bapak pengajar praktik kami tadi. Visi sekolah itu harus merangkum semua ide-ide dari warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Tadi adalah kepala sekolah, guru-guru, staf, siswa atau peserta didik, komite sekolah. Itu mereka ikut andil dalam melahirkan sebuah pandangan-pandangan untuk mencapai visi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya akan menampilkan sebuah apa namanya, karya saya, karya kecil. Saya skip saja. Kenapa ini? Lagi aneh ini. Enggak mood. Ini dia rewel lagi ya. Oke. Di sini kita akan buis belum disambung ya dengan udah on mana kasih on tabe. Kita kasih on dulu sana. Tabe. Iya, mana ini Bluetooth ini? Oke. Kita di sini ya, apa itu sebenarnya tujuan daripada visi? Jadi apa itu tujuan daripada jadi tujuan daripada visi ini adalah bagaimana kita melahirkan ide-ide kreatif kita untuk mencapai tujuan daripada sekolah. Oh iya, baik saja. Iya, kasih mati, baik saja. Saya sudah mau tidak, tadi bagus, Moni.
mohon maaf mungkin Pak Mitra. Saya jelaskan saja. Jadi tentu untuk mencapai visi ada misi yang harus dilakukan. Apa saja itu misinya? Misinya adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Misalnya menciptakan suasana belajar yang kondusif, atau mungkin Bapak Ibu guru ada yang punya ide seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya kalau saya sendiri itu membuat sebuah visi sekolah mewujudkan mewujudkan peserta didik yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, berbudaya dan berkarakter. Seperti itu. Kemudian misi tadi mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa menjelaskan apa saja yang harus kita lakukan agar mencapai visi tersebut? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada pengajian praktik angkatan ke-11. Karena jujur saya sangat bahagia sekali karena ada 2 orang calon guru penggerak yang ada di SMP 2 Kurudu Utara, dan alhamdulillah semoga sampai tuntas sampai kalimat C hilang di depannya. Kemudian terkait dengan apa yang dipaparkan oleh salah satu calon guru penggerak Ibu Hidayah, saya seperti merefleks kembali ke masa-masa sebelumnya ketika saya menjadi CGP. Untuk itu yang saya bisa berkontribusi di dalamnya adalah seperti ini, hadir di dalam kegiatan pendampingan 2. Kemudian berhubungan kembali ke topik, saya berharap sekali seperti tadi tidak mengubah secara fisik apa yang ada di sekolah, hanya memberikan sebuah ide, apakah ide yang kemarin setelah selama ini yang telah dilakukan di SMP 2 Korumba Utara masih bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntutan zaman atau perlu ada perubahan. Jadi harapan saya melalui visi ini seperti ditanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah visi. Harapan besar saya sampai saat ini, saya ingin sekali visi itu bisa digerakkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memotivasi atau berinovasi. Siswa itu bisa berinovasi menciptakan sesuatu. Karena jujur kita adalah masyarakat di daerah pegunungan yang memiliki kekuatan potensial yang sangat tinggi. Sumber daya baik itu manusianya maupun sumber daya alamnya sangat mendukung. Hanya saja kreativitas. Jujur saya selama saya menjadi salah seorang guru di SMP 2 Korumba Utara ini, beberapa langkah yang saya lakukan kegiatannya sampai sekarang sebenarnya saya ingin sekali ada dukungan seperti rencana kemarin. Kenapa kita tidak memfasilitasi siswa dalam berkreativitas atau berinovasi? Salah satunya yang ada di kekuatan yang ada di sekolah kita kan ada namanya itu kelapa, apalagi di lingkungan kita ini banyak sekali itu rawa-rawa. Terutama di sini ada sekarang namanya itu P5. Jadi saya mengharapkan kerjasama atau kolaborasi dengan guru calon CGP angkatan 11. Kita berinovasi, memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, salah satunya kulit kelapa yang tadinya pernah dilaksanakan oleh salah satu guru di sini, Ibu Isra, menggunakan bahan sampah kulit kelapa menjadi media tanam untuk baik itu untuk tanaman sayur maupun tanaman buah-buahan. Dan saya lihat profitnya sangat bagus sekali hasilnya. Bahkan terhindar dari namanya desa untuk yang menyerang tanaman itu. Salah satu inovasi untuk meningkatkan visi atau berinovasi, berkreativitas, memotivasi siswa untuk membangun motivasi intrinsiknya. Jadi harapan saya semoga CGP ini bisa membangun
sekolah itu seperti apa yang sebelumnya saya sudah lakukan, dan untuk itu saya minta dukungan penuh lewat kegiatan ini agar program tersebut bisa dilanjutkan dan bahkan mungkin bisa kita jadikan video pembelajaran yang akan diupload yang lagi trendy sekarang PMN. Nah, seperti itu mungkin untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih atas saran dan masukan dan juga pernyataan dari salah seorang guru penggerak di SMP 2 Waktu Utara. Ada ibu guru yang lain mungkin silakan menambahkan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk yang ketiga kalinya ini tadi mungkin Ibu Cita sudah menjelaskan panjang lebar tentang visi sekolah, yang mana sebenarnya tujuannya itu adalah untuk sekolah kita ini sebagai Waktu Utara supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Dalam hal ini mungkin tentang proses pembelajaran yang tadi juga sudah dibahas dengan Ibu Cita tentang P5. Sebenarnya P5 ini adalah program kurikulum merdeka yang mana sebenarnya ini harus didukung oleh yang namanya pimpinan. Ya, kenapa harus ada dukungan pimpinan? Kalau hanya guru yang berbuat, pimpinan tidak didukung, itu nantinya P5 tidak akan jadi. Seperti mungkin yang sudah dijalankan oleh teman-teman saya yang ada di sini tentang yang pertanian atau prakarya yang ada di lapangan. Namun mungkin kendalanya ada sedikit, yang terutama mungkin sarana dan prasarananya. Ini harus didukung oleh pihak sekolah supaya program P5 kita ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, baiklah, tepuk tangan untuk teman-teman guru kita hari ini yang hebat. Ya, terima kasih atas masukannya, dan semoga kebetulan ada ibu kepala sekolah di sini, semoga bisa mengakomodir dan mendengarkan apa saja sih yang harus dilakukan. Salah satunya tadi. Kemudian lagi mengenai membangun unsur intrinsik dan dalam siswa itu memang perlu dari kegiatan-kegiatan ataupun teladan-teladan yang diberikan oleh guru, dan terutama pimpinan sebagai motivator utama seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut pula, maka misi yang harus kita lakukan yaitu pertama tentunya mewujudkan atau menciptakan siswa yang tadi kaitannya dengan berkeimanan yang Maha Esa atau beribadah dalam profil pelajar Pancasila, kemudian membentuk sikap dan perilaku sopan, baik dan berkarakter pula, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif, kreatif dan menyenangkan, serta mewujudkan suasana kekeluargaan. Nah, semua itu akan terangkum dengan baik menjadi sebuah visi sekolah jika semuanya kita berkomitmen, warga sekolah berkomitmen untuk itu. Nah, kami sekali lagi tidak ingin merubah visi yang ada, Bu. Namun bagaimana visi yang terpampang biasa orang masuk di sekolah-sekolah terpampang dengan besar, dengan jelas, visi sekolah-sekolah itu kita sesuaikan lagi dengan suasana atau kurikulum merdeka saat ini. Siswa di situ dituntut untuk mandiri dan kreatif. Siswa supaya bisa kreatif bagaimana? Maka sekolah itu memfasilitasinya. Ada yang namanya P5 di situ. Difasilitasi, apalagi jujur sekolah kami ini adalah sekalipun mungkin jumlah siswanya semakin tahun menurun karena jumlah kelahiran yang kurang mempengaruhi jumlah siswa kami, maka bagaimana membangun kesadaran kita sebagai warga sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi misalnya ada hal yang perlu dianggarkan dalam proses pembelajaran, maka seyogianya sekolah itu menyediakan, memfasilitasi. Tadi salah satu guru IPA atau guru prakarya sudah memanfaatkan limbah. Salah satunya yaitu pemanfaatan
kulit kelapa menjadi media tanam untuk tanaman sayuran, dan hasilnya pun kita sudah nikmati bersama, sekalipun itu mungkin belum begitu besar. Namun kita harus menghargai itu. Sudah ada usaha, sudah ada kegiatan motivasi dari gurunya. Namun kemudian kita di sini sudah ada guru penggeraknya, sudah ada lagi calon guru penggeraknya. Insya Allah nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa bermanfaat seperti itu, bisa bermanfaat dan memotivasi dari diri dulu seperti itu. Apakah diri saya ini sudah bisa memotivasi guru lain, maka saya mulai dari diri saya dulu. Motivasi saya, terutama misalnya saya guru bahasa Indonesia, kemudian bagaimana caranya siswa itu dengan secara aktifnya bisa melakukan hal-hal yang dia senangi terkait dengan materi-materi pembelajaran. Saya dalam sela-sela pembelajaran saya menyelipkan ada beberapa hal, yaitu misalnya saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bagaimana caranya menjadi vlogger atau youtuber, misalnya berkarya. Jadi mereka itu, karena kita di sekolah kita ini pemanfaatan teknologinya, karena mungkin tidak jaringan dan dikhawatirkan siswa menyalahgunakan handphone, itu dilarang untuk bawa handphone. Maka saya sampaikan kepada siswa, dilarang bawa handphone karena ada hal-hal negatif yang tidak diinginkan, jangan sampai terjadi. Bagaimana supaya hal positif itu dapat kamu bisa bertanggungjawabkan? Kamu buatlah video-video yang menarik, video-video yang memotivasi orang lain. Sekali itu kamu buat video-video review makanan sederhana, makanan lokal, itu sangat baik. Artinya kita memperkenalkan bagian daripada budaya atau kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu misalnya kita di sini ada budaya, salah satu desa itu pesta panen, ada acara mengaronya. Di situ budaya di situ masuk dalam proses pembelajaran atau materi-materi aja dalam bahasa Indonesia, atau mungkin di seni budaya seperti itu. Melestarikan budaya. Nah, melestarikan budaya itu siapa lagi kalau bukan kita sebagai generasi penerus, terutama siswa-siswi kita. Nah, tadi sudah diungkapkan, sudah diutarakan oleh beberapa teman guru bahwa siswa itu adalah generasi penerus bangsa, seperti itu. Jadi kesimpulan daripada pengisian rumpang tadi tentunya menciptakan peserta didik atau mewujudkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, mandiri, dan juga berkarakter. Mungkin ditambahkan dengan bisa memanfaatkan teknologi atau iptek seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin ada Ibu Suryana bisa menambahkan atau ya, kalau saya tadi sudah saya kebetulan apa yang menjadi masukan teman-teman guru sudah masuk dalam visi saya sebagai penggerak tadi, seperti itu. Mungkin Ibu Suryana bisa menambahkan. Ya, terima kasih apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi, bahwa tujuan kita berdiskusi kali ini adalah
sekolah. Dari beberapa ide itu akan menjadi satu misi yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Mungkin ada juga tadi yang berkaitan dengan diskusi kita tadi, saya tampilkan salah satu puisi. Saya putarkan puisi, saya tampilkan puisi ya. Bukan saya yang membaca, tetapi ini Nanti saya baca kan paling. mau dibaca atau mau dibaca? Ibu sudah baca tuh saya. Oh, revisi nih Bu Sur, di revisi Bu Sur yang baca. Saya sudah tuliskan nih. Oh, puisinya Ibu kan? Saya kira belum saya tuliskan. Saya sudah tuliskan. Oh, iya. Yang tadi kak? Atau puisi Yang ini yang tadi yang Oh, saya sudah tuliskan nih. Tunggu dulu. Pakai instrumen. Iya, supaya dihayati. Tunggu. Oke. Sebentar. Tadi kasih mati mic-nya. Oh, iya. Mic bukan ini, Bluetooth yang ini. Ini garam. Tanpa mic bagus tuh baca puisi. Oh, tanpa mic tapi suaranya instrumen kedengaran di sana sih. Dibandingkan ini. Mau pakai mic Bu Sur? Iya harus. Jaringan sama siswa. Berarti batang instrumen. Ada musiknya tuh? jadi tidak pakai mic. Kalau ini tidak pakai Bluetooth cuma mic, tidak pakai Bluetooth. Iyo, bisa tak? Digabung. Konekkan pencet. Ada di Bluetooth-nya. Ya, laptop, Itu sana deh. sampai ada Pensil sana. Sebelah matikan itu. Boleh ya. Tadi tidak bisa konek kalau ada konek main. bisa konek. Bisa. Gimana caranya? Mau dipakai mana? HP atau laptop? HP. HP bisa. HP saja dengan saja instrumennya justru yang menggunakan puisi. Biar tidak sunyi sepi apa? Biar kita hayati sih. Kamu enggak gitu. Iya. Jangan baca kasih Ada lagi yang tersambung yang lain? Ada yang tersambung yang lain? Ada. Karena sudah tidak ada. Ya mungkin. Jadi puisi ini yang berjudul Aku Melihat Indonesia karangan Soekarno. Jadi beliau ini menulis puisi ini memikirkan semata-mata hanya memikirkan seperti apa kemerdekaan bangsa Indonesia nantinya, bagaimana agar bangsa Indonesia itu bisa maju dan merdeka. Jadi saya membacakan puisinya beliau. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai relief, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membentang di pantai relief itu, aku mendengar
Jikalau aku mendengar pangkuran pahlawan, bukan lagi pangkuran pahlawan yang aku dengar. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, berteriak merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Dewan juri, yes. Ya, mungkin ada yang bisa tes. Tadi itu pembacaan puisi oleh Ibu Suryana. Mungkin ada yang bisa memberikan sebuah pandangan apa puisi tadi, apa maknanya, apa yang dibicarakan. Oh, Ibu yang berkaca-kaca. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan bersama puisi tentang Indonesia yang diciptakan oleh Soekarno. Soekarno ini dia menciptakan sebuah puisi tentang bagaimana cara untuk bisa belenggu penjajahan itu tidak ada lagi di permukaan bumi Indonesia. Jadi beliau dengan sangat sigapnya sehingga bisa memotivasi dirinya untuk bisa bagaimana negara kita yang sudah bertahun-tahun lamanya dijajah oleh bangsa Belanda, Portugis, dan pada akhirnya dia berinisiatif, dia berkarya dengan judul yang sangat luar biasa yang sudah kita dengarkan bersama, dalam artian bahwa bangsa kita ini harus bebas dari penjajahan. Yang mana dalam penjajahan itu kita sudah dengar bersama atau kita sudah pelajari dari kita mungkin SD, SMP dan seterusnya bahwa bangsa penjajah itu adalah sangat kejam. Kalau kita melirik dari ke belakang, Belanda itu sebenarnya menjadi 350 tahun. Tetapi bangsa Jepanglah yang paling sadis. Dia hanya 3/2 tahun. Tetapi dengan yang namanya tanam paksa dan kerja paksa ini yang sangat tidak disukai oleh bangsa Indonesia, sehingga beliau membuat sebuah karya bahwa bangsa kita ini harus merdeka, harus bebas dari yang namanya penjajahan. Terima kasih. Masih ada mungkin yang mau menjelaskan makna dari puisi Aku Melihat Indonesia? Ya, Ibu Rina. Terima kasih. Saya sangat terharu tadi dengan pembacaan puisi yang dibawakan oleh Ibu Suryana. Sangat-sangat bagus sekali, Bu. Jadi yang saya tangkap tadi dari makna pembacaan puisi tentang Indonesia yang diciptakan oleh Bapak Soekarno, tadi dia katakan di situ setiap dia melihat Gunung Merapi, dia melihat Indonesia. Jadi harapannya di situ Bapak Soekarno bahwa harapannya setiap masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia memiliki jiwa yang berapi-api seperti Gunung Merapi, seperti itu. Terima kasih. Ya, baiklah, itu tadi tanggapan dari beberapa teman tentang terkait puisi Aku Melihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di situ memang seperti itulah tujuan daripada proses pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kita perlu memberikan kebebasan
dalam hal ini merdeka, namun tentu menghargai kemerdekaan orang lain seperti itu. Jadi memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi secara aktif dan mandiri. Ya, ada lagi? Terima kasih. Saya ingin menambahkan dari arti dari kemerdekaan itu, kita merdeka itu berasal dari pemikiran orang-orang yang berhasil menempuh pendidikan, muncul dari semangat kita, muncul dari semangat kita dalam proses memulai dari gerakan kemerdekaan. Para pejuang kita yang kita melihat sejarah semua dari kalangan terpelajar jadi kemerdekaan itu adalah berasal dari kalangan terpelajar. Pendidikan adalah kunci demi masa depan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat baik sekali ya pandangannya tentang puisi Bapak Soekarno tadi. Memang kemerdekaan itu diraih oleh dari gebrakan daripada para pemuda-pemudi Indonesia yang sudah menempuh pendidikan, sekalipun pendidikan pada saat itu zaman Hindia Belanda itu pendidikan Indonesia itu terbatas, hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan di sebuah kerajaan atau orang-orang tertentu. Kalau di kalangan bawah itu tidak bisa. Nah, sekarang ini di era yang sudah modern, di era yang sudah maju, kita diharapkan sebagai pendidik, sebagai guru yang memberikan kebebasan kepada siswa kita untuk mengeluarkan pandangannya, untuk bisa speak up, berbicara, untuk bisa memberikan masukan-masukan. Jadi misalnya dalam proses pembelajaran kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi proses pembelajaran kita. Kita berikan kesempatan kepada mereka. Apa sih yang kurang dari kita, misalnya hal-hal apa yang perlu kita lakukan ke depan. Itu evaluasi dari diri kita, dan kita juga menerima masukan dari beberapa siswa kita agar kita bisa menjadi sosok guru teladan yang lebih baik ke depan. Seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Soekarno. Karena setiap melihat apapun, benda mati sekalipun, gunung, melihat tangkuban perahu, melihat Pangkur Palaran juga, itu melihat Indonesia. Nah, di wajah peserta didik kita dari sekian jumlah siswa, misalnya 26 siswa dalam satu kelas, kita lihat di wajah mereka itu adalah wajah-wajah masa depan Indonesia. Mohon maaf saya terharu karena ketika menyebut itu saya memposisikan diri saya sebagai insya Allah guru yang bisa disenangi oleh siswa, bisa menjadi guru yang bagi siswa itu bukan hal yang menakutkan dengan saya seperti itu. Tetapi kita tidak lupa juga bahwa ada kontrol dalam hal menghadapi siswa, yaitu mungkin kita bisa memberi sedikit penegasan agar mereka tidak lebih maksudnya lebih terlalu menganggap kita mungkin terlalu memberikan mereka kebebasan, sehingga kita bisa ada unsur negatif, misalnya mereka menganggap kita bukan lagi sebagai guru yang perlu dihormati atau diteladani seperti itu. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, demikian pemaparan ataupun diskusi kita pada kesempatan kali ini, pada pendampingan 2 kali ini, dan materinya jujur, materi dalam modul 1.4 tentang visi guru penggerak ini bagi saya sendiri secara pribadi itu adalah merupakan materi yang sangat menyentuh, sangat bermanfaat buat diri saya, karena di situ saya bisa mengenali diri saya seperti apa, mengenali siswa itu seperti apa. Bukan hanya kita jadikan siswa itu harus mengerti materi kita, namun bagaimana karakter mereka, kita bisa membentuk karakter mereka dari materi-materi yang kita ajar. Jadi saya mengharapkan, memotivasi kepada teman-teman untuk bisa mendaftar dan masuk sebagai guru penggerak, karena kita dalam pendidikan guru penggerak itu kita bisa belajar
sikap kita tentunya tergantung dengan situasi dan keadaan yang menjadikan kita mungkin bisa menjadi terus baik, mungkin lingkungan juga mempengaruhi seperti itu. Seperti itulah konsep daripada pembelajaran yang kita berikan. Jadi ketika kita menghardik atau mengajari siswa untuk supaya lebih tahu, misalnya 1 tambah 5 harus 6, tidak seperti itu konsepnya. Namun konsepnya adalah bagaimana siswa itu bisa menghayati dan memaknai proses pembelajaran. Nah, itu manfaat buat saya secara pribadi. Saya ini mungkin saya terlalu banyak bicara di sini, tapi saya senang banyak bicara. Saya senang banyak bicara. Mungkin begitu jurusan bahasa Indonesia. Di jurusan bahasa Indonesia itu dulu kami mempelajari ada beberapa mata pelajaran atau materi-materi di luar daripada konsep bahasa Indonesia yang sekarang ini. Kami dulu belajar tentang jurnalis, bagaimana caranya berbicara di hadapan orang, bagaimana berbicara. Nah, dulu kan radio, bagaimana berbicara, misalnya kita bisa mewawancarai orang, kita bisa berbicara dengan baik, bagaimana berdebat. Konsep-konsep seperti itu kami diajarkan. Kemudian sastra juga diajarkan bagaimana kita bisa berkesenian. Berkesenian di sini bukan berarti saya sendiri bahasa Indonesia harus pintar acting, tidak seperti itu. Saya sendiri harus bisa baca puisi, harus bisa drama, tidak seperti itu. Namun bagaimana kita bisa memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang indah. Karena seni itu seni itu adalah sesuatu dulce dan utile bahasa Yunani-nya, artinya bermanfaat dan indah. Jadi seni itu bermanfaat dan indah. Kemudian maka dari itu walaupun saya tidak cantik, saya kurang cantik, tetapi saya suka dengan keindahan. Jadi mohon maaf Pak pengajar praktik, ini kenapa saya lama-lama bicara ini Pak, saya buka saja karena sambil menunggu apa yang akan kami berikan sebentar, insyaallah sekalipun itu mungkin tidak begitu sempurna dan begitu baik. Bisa saya tambah-tambah? Jadi saya lanjut lagi, tadi di pembelajaran jurusan bahasa Indonesia juga kami mempelajari situ ada filsafat. Bagaimana kebenaran itu ditemukan seperti itu. Dan sama dengan jurusan-jurusan lain, karena itu adalah mata kuliah dasar umum mungkin ya. Mohon maaf saya berbicara kebetulan guru penggerak satunya adalah sama-sama bahasa Indonesia, saya angkatan yang sama. Bukan berarti kami sini hebat, namun kami di sini adalah sosok atau individu yang masih mau belajar dan terus belajar. Saya belajar dari Ibu Nurbaya, saya belajar dari Ibu Yuyun mungkin. Saya bisa belajar dari siapapun. Saya bisa belajar dari terutama dari guru penggerak yang telah mendahului. Jadi dan sekarang jadi pengajar praktik. Jadi itu memotivasi saya secara pribadi. Dan seolah teman-teman bisa tergerak hatinya untuk bisa menjadi calon guru penggerak, tergerak dan menggerakkan komunitas kita. Ya, seperti itu. Mungkin sekalian saya promosi. Sekalipun saya sudah pernah promosi untuk yang kesekian kalinya, saya membuat di situ di komunitas belajar. Namun saya perlu menginformasikan bahwa komunitas belajar yang dibuat itu, alhamdulillah saya posisikan diri saya ketua dan ada teman saya Ibu Suriana saya masukkan. Kita bisa berbuat lebih banyak untuk berdiskusi, tetapi sekalipun kita secara luring lebih banyak interaksinya, namun juga sesekali kita secara daring. Saya hambatannya kalau secara daring Pak, kami di sini terbatas dengan terbatas dengan internet, harus pergi di pantai. Proses perkuliahan selama ini Pak, kami itu di rumah selain di rumahnya teman Pak, maksud saya selain di rumah teman jaraknya sekitar kurang lebih 5 km atau 3 km dari sini, kami juga belajar itu di kecamatan sana, bisa cari jaringan sampai di sana kalau misalnya terhambat di sini. Jadi pengkondisian Pak, bagaimana kami supaya bisa terus belajar seperti itu. Terima kasih. Saya ingin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Bapak pengajar praktik untuk
sebagai moderator MC-nya. Baik, Bapak Ibu Guru, luar biasa proses pendampingan pada hari ini. Kita dapat bonus pantun dari Ibu Suryana. Puisi ya. Dan banyak hal yang kita sudah banyak dapat dari pengalaman dari Ibu Hidayah, sangat menginspirasi ibu-ibu guru CGP-nya kita ini. Mudah-mudahan berikutnya masih bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk SMK Negeri 2 Utara. Kemudian sebelum kita akhiri kegiatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita satukan terkait dengan materi-materi yang telah dibawakan oleh para ibu-ibu CGP. Yang pertama terkait dengan proses merumuskan visi. Jadi Ibu KS pada kegiatan kali ini merupakan simulasi atau ilustrasi bagaimana cara sebenarnya kita membuat suatu visi sekolah atau intasi. Bahwasanya idealnya dalam merumuskan visi itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan hanya kepala sekolah atau bukan hanya operator atau guru penggeraknya yang merumuskan visi, namun perlu seluruh stakeholder atau warga sekolah untuk mengetahui visi sekolah yang telah dirumuskan. Idealnya mungkin pada saat perumusan visi itu ada agenda khusus biasanya. Perlu ada komite sekolah, orang tua, peserta didik, kemudian tokoh masyarakat yang perlu dihadirkan. Sebetulnya juga penting dengan peserta didik agar mereka mengetahui visi sekolah itu sebenarnya bagaimana. Cita-cita dari para guru-guru dalam sekolah itu bagaimana sebenarnya. Kemudian suatu visi itu harus merangkum semua cita-cita dari unsur-unsur stakeholder sekolah, dalam hal ini warga sekolah. Dan kemudian sebagus apapun visi itu dirumuskan tanpa adanya misi, seperti yang telah disampaikan tadi, misi itu kan merupakan upaya kita sebagai warga sekolah untuk mencapai visi. Dan bagaimana caranya untuk kita dapat melakukan upaya tersebut, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Sucitasari yang juga merupakan guru penggerak dan merupakan pengajar praktik juga sebenarnya Ibu Sucitasari. Hanya untuk kuota CGP tahun ini tidak mencukupi, makanya Ibu Sucitasari menunggu CGP selanjutnya. Ada satu yang saya petik tadi, yaitu terkait dengan komitmen, kolaborasi dan komitmen seluruh warga sekolah. Apa artinya sudah terpampang visi yang nyata, visi sekolah, luar biasa kata-katanya, mewujudkan peserta didik yang unggul, berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, tanpa ada upaya. Jadi hanya sebagai kalimat yang terpampang di depan kantor, misalnya di depan sekolah. Jadi memang yang sangat penting itu adalah upaya-upaya yang kita harus lakukan itu harus dibarengi dengan komitmen seluruh warga sekolah. Itu yang sangat itu sebenarnya sangat susah yang kita akan lakukan. Karena saya juga pengalaman pada saat saya ikut guru penggerak pada saat itu, dan alhamdulillah pada saat berumusan visi sama proses seperti sekarang ini, waktu itu karena kita melihat visi sekolah sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang dan kurikulum saat ini. Waktu itu kita sepakat bahwa visi yang kami rumuskan pada saat pendampingan dijadikan sebagai visi sekolah. Namun pada saat itu memang dihadiri oleh orang tua peserta didik. Akhirnya kita sepakat bahwa visi yang sebelumnya itu kita revisi, kemudian ada misi dan adanya komitmen bersama. Itu sebenarnya komitmen, kolaborasi dan konsisten. Itu sebenarnya inti dari pendampingan individu kali ini. Dan UKS apa yang dilakukan pada saat ini sudah disampaikan bahwa ini bukan merubah visi yang sudah ada di sekolah,
tapi ini merupakan semacam simulasi. Dan sebenarnya dari proses kegiatan kali ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana caranya setidaknya kita dapat mewujudkan visi yang telah ada di sekolah kita. Saja sebenarnya poin dalam pengambilan kali ini. Baik, terima kasih ibu-ibu guru CGP yang hebat, sangat menginspirasi. Dan tadi ada hal yang ini ya, terkait dengan bahwa guru itu sebenarnya jangan kita berlomba-lomba untuk hanya jago IT. Kemudian guru yang disenangi itu ada tadi poin yang seperti bahwa guru yang hebat itu adalah guru yang disenangi oleh muridnya. Itu sebenarnya poin dari kita sebagai pendidik, yang disenangi, yang merasa nyaman pada saat siswa, pada saat kita ajar siswa. Itu sebenarnya yang merasa dirindukan jika guru tersebut tidak ada di sekolah. Itu sebenarnya poin dari kita sebagai pendidik ini. Nah, apalah artinya kita jago segala macam, serba bisa, namun peserta didik kita tidak bisa kasih nyaman mereka. Nah, tidak bisa kita wujudkan kebahagiaan pada saat proses pembelajaran. Itu sebenarnya inti dari pertemuan kita kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari para guru-guru. Terima kasih buat Bapak Guru juga sudah aktif merekam kegiatan pada hari ini. Ini adalah sebuah momen nanti yang akan kembali akan dilihat pada saatnya nanti. Dan terima kasih juga Bu Hidayah, Bu Sudiana telah mengajak guru-gurunya dalam mengikuti proses pendidikan berpenggerak. Dan betul apa yang disampaikan Bu Hidayah, banyak hal yang kita dapatkan pada proses pendidikan berpenggerak. Banyak hal yang kita dapatkan yang mungkin kita tidak dapatkan pada saat kuliah. Mungkin Bu KM ada yang perlu disampaikan terkait dengan kegiatan kali ini. Kalau bisa ada guru penggerak atau yang senior yang mengingatkan kepala sekolah. Hanya itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kalau memang ada kegiatan apa, tolong diinformasikan supaya kita sama-sama juga di sini. Saya sebenarnya kurang pengertian yang begituan. Jadi kalau ada yang sudah mengerti dengan itu, tinggal informasi saja sama kepala sekolah supaya kita sama-sama. Jangan ada di dalam begini. Sebenarnya kemarin itu ada juga, saya sudah usulkan juga seperti prakarya itu. Kemarin itu kan saya sudah ada guru prakarya kemarin diinformasikan masalah pagar itu. Alhamdulillah saya juga sudah ikut juga di situ. Saya ikut juga di situ masalah pagar. Tapi alhamdulillah selama ini saya lihat itu pagar juga enggak tamburan juga itu. Bambu sudah tidak dikerja lagi. Jadi bagaimana ke depannya kita sama-sama guru kita rame-rame supaya bagus nanti hasilnya. Jangan satu orang yang kerja, yang lain hanya berkote-kote. Jadi kalau bisa kita kompak supaya bagus. Itu namanya gotong royong. Saya kira kalau visi misi itu disertai dengan kerjasamanya, alhamdulillah bagus. Tapi kalau hanya satu atau dua orang tidak akan bagus. Jadi tolong ke depannya semuanya kita kalau bisa mengingat
doakan, saya juga kalau bisa diingatkan, kemudian juga yang senior diingatkan juga, sama-sama kita kerja. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebelum kita tutup kegiatan, mungkin ada hal-hal yang masih perlu disampaikan oleh para ibu-ibu guru terkait dengan kegiatan pendampingan hidup pada hari ini. Sebelum saya persilakan Ibu Sukitasari, mungkin ada ibu-ibu guru yang ingin memberikan pendapat lain terkait dengan kegiatan pendampingan atau saran, masukan. Baik, mungkin jika tidak ada lagi saya persilakan kepada Ibu Sukitasari sebagai guru penggerak di SMP Negeri 2 Pembuatan. Terima kasih untuk dua kalinya. Alhamdulillah kita sudah berada di hampir di titik usainya di pendampingan kedua. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas Bapak telah membimbing anggota CGP hingga untuk saya lihat sementara data pada beberapa perkembangan bulan ini sudah luar biasa dari sebelumnya yang tadinya mungkin bergerak diibaratkan konotasinya itu kayak kura-kura yang mulai sekarang menjadikan lebih cepat lagi. Dan saya jujur Pak, awalnya mereka ini agak ragu apakah bisa karena gambarannya statementnya di luar itu luar biasa itu beratnya. Jadi mungkin saya meminta kepada CGP supaya nanti membiaskan pemahamannya mereka, kemudian menginformasikan bahwa tidak seribet itu untuk mengikuti calon guru penggerak. Karena rata-rata bahkan mungkin di tingkat SD rata-rata mereka ragu untuk masuk karena gambarannya kayak luar biasa seram. Padahal tidak seperti itu. Jadi saya salah satunya seperti di samping Bapak, tadinya itu kurang percaya diri. Dia pikir akan ribet dan susah. Namun saya bilang kalau guru penggerak, apalagi kalau sudah loka karya luar biasa, bisa saling curhat dari segi manapun. Yang pastinya bisa memberikan dampak positif bagi kita. Dan alhamdulillah dia mulai tergerak dan insya Allah kedepannya seperti tadi pimpinan salah satu kepala sekolah yang ada di Wakurumba ini memang alhamdulillah juga dengan keterbatasan beliau, namun beliau dia mau belajar dan apapun solusi untuk memberi perkembangan di SMP 2 Wakurumba Utara ini alhamdulillah sudah merespon positif dan kami juga sangat berterima kasih. Salah satu bentuk dukungan kepala sekolah yaitu seperti ini, terlaksananya pendampingan 2 yang luar biasa sukses. Alhamdulillah juga ada snack-snack yang kemarin kami itu tidak pakai snack dan luar biasa. Jadi sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan kepala sekolah. Kemudian saya harap ke depannya untuk CGP seperti tadi gambarkan visinya sudah luar biasa. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di SMP 2 Wakurumba Utara sehingga SMP 2 Wakurumba Utara insya Allah ke depannya menjadi salah satu SMP yang terunggul khususnya di Kecamatan Wakurumba Utara dan seandainya bisa lanjut sampai di kabupaten luar biasa. Dan semoga teman-teman yang ada di sini bisa termotivasi. Dan saya sudah katakan kami siap membantu ketika nanti ada pendaftaran lagi CGP angkatan berikutnya. Saya tuh 24 jam terbuka untuk membantu seperti itu. Dan kemudian tidak perlu harus menjadi CPP atau calon guru pengajar pelatih, bisa berbagi menjadi seorang pendidik pun apapun statusnya itu namanya pendidik. Kami siap untuk saling sharing sebisa mungkin saya bisa membantu. Dan kemudian untuk pengajar praktik sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa mendampingi CGP yang dari SMP 2 Wakurumba Utara karena seperti apa tadi dipaparkan itu jaringan itu sangat luar biasa
bahkan mungkin kami itu harus turun gunung kayak Ninja Hattori turun naik gunung untuk mencari jaringan. Jadi mungkin ke depannya jangan sampai ada terhambat, bisa dibantu untuk bukan memudahkan, setidaknya bisa memberikan toleransi seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk sementara itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sucitasari atas saran masukan serta komitmennya tadi bahwa siap membantu 24 jam jika ada teman-teman guru yang akan mengikuti proses pendaftaran CGP angkatan berikut ini. Baik, terima kasih banyak. Kemudian saya harapkan bahwa Bapak Ibu guru tidak bosan-bosan karena untuk pendampingan ini masih ada sekitar 5 kali lagi kerja saya sampai pendampingan 6 kali lagi. Jadi tiap bulan Bapak Ibu guru akan bertemu dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan. Dan kemudian yang saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada CGP, sudah luar biasa dengan hidangannya ini. Terima kasih banyak. Mungkin Bu KS kita akhiri saja mungkin. Terima kasih. Jadi kegiatan pendampingan individu kedua kita nyatakan berakhir. Alhamdulillah selesai dengan sukses. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum kita ini menyantap makanan, kita berfoto dulu. Matikan. Dimatikan.